Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tes potensi akademik atau TPK dengan materi kemampuan analogi dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang trik mudah untuk menjawab soalnya gimana, karena kita akan membahas tentang soal-soal dan juga materi singkatnya gimana sih cara untuk mengerjakan tes TPA di sini. Sebelumnya kalian harus atur dulu untuk pengaturan layarnya supaya nggak ngeblur ya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Setelah teman-teman semua mengatur untuk pengaturan layarnya, semoga nggak ngeblur ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya yang pertama ya. Nah, di sini kemampuan analogi yaitu tentukan kata kunci terlebih dahulu atau hubungan khusus atau unik dari dua atau lebih kata yang diberikan ya. Semakin khusus atau spesifik, jadi nanti untuk materinya atau untuk soalnya ya, maaf. Jadi maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Ya, jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Hubungan yang sering digunakan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ketika kemampuan analogi ada beberapa hubungan yang sering dipakai ya dalam soal-soal ini. Yang pertama itu adalah definisi atau sifat. Nah, maksudnya ya, contohnya langsung aja ya. Contohnya adalah misal bandara. Nah, itu adalah tempat untuk mangkalnya pesawat terbang ya kan, tempat pemberhentian pesawat terbang. Kalau cuti berarti sama istilahnya dengan istirahat, seperti itu. Jadi secara definisi bandara adalah tempat untuk terminalnya suatu pesawat terbang. Kalau cuti artinya adalah bentuk definisi dari istirahat, seperti itu. Itu yang pertama, definisi. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi. Contohnya sapu itu digunakan untuk bersih-bersih gitu ya. Kalau elap berarti digunakan untuk mengeringkan suatu benda. Nah gitu teman-teman, jadi fungsi ya. Tapi nanti dari semua ini ya, misal kalau nggak ada definisi atau fungsi, disesuaikan aja sama soalnya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian dan keseluruhan ya. Contohnya nih, cabang merupakan bagian dari pohon, kemudian lautan itu isinya air gitu ya. Jadi lautan itu kan dari bagian dari air ya kan. Kemudian kalau cabang itu juga bagian dari pohon, seperti itu bagian atau keseluruhan. Kemudian ada juga bentuk sebab akibat teman-teman ya. Maksudnya apa? Contohnya ketika Anda melanggar lampu lalu lintas, maka harus dihukum atau ditilang. Kemudian kalau misalnya kita sakit, kenapa sakit? Sebabnya karena kehujanan, seperti itu. Dan sebab akibat teman-teman ya. Bisa dibolak-balik, bisa akibat sebab atau sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuknya asosiasi teman-teman. Maksudnya gimana? Misal merpati itu melambangkan sifat damai gitu ya. Kemudian kalau gajah itu berarti identik dengan bentuknya yang besar, seperti itu asosiasi. Jadi ibaratnya seperti permisalan ya, kembali kemana, seperti itu. Kemudian kalau yang F ini adalah derajat atau ukuran, yaitu contohnya adalah anak-anak ya. Anak-anak berarti nanti hubungannya sama remaja ya. Kemudian kalau sepak bola memiliki suatu kemiripan dengan futsal, seperti itu. Jadi ini derajatnya gimana? Nanti tergantung soalnya ya. Kalau misalnya materi seperti ini masih bingung, kecuali nanti kalau udah masuk soal teman-teman. Nah, kemudian kalau segolongan, itu maksudnya gimana? Contohnya mawar, berarti golongannya melati. Kucing nanti merupakan spesies yang sama dengan harimau, ya kan? Cuma beda ukuran doang kan? Gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini materi dari ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan kata kunci ya, kata kunci umum aja ya. Tapi tidak lepas dari kemungkinan bahwa ada dari 7 kunci ini ya, kalau nanti bisa keluar gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke soal ya. Ini materi singkatnya. Nah, yang pertama nih. Ini piramid, ini titik-titik, kemudian titik-titik, kemudian arca. Nah, arca itu patung ya teman-teman ya. Ini tuh identik dengan apaan nih ya? A, mayat, kemudian ini piramid mayat atau patung arca, kemudian piramid Aztec dan kemudian stupa arca atau piramid mumi dan candi arca
atau piramid Mesir dan Museum Arca, atau piramid Sphinx dan Wihara Arca? Nah, silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu ya. Nah, baik teman-teman, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi piramid itu adalah tempat untuk menyimpan mumi ya. Kita tahu Firaun lah ya, atau di Mesir ya, piramid itu adalah tempat untuk menyimpan mumi. Sedangkan kalau di candi itu adalah tersimpan arca ya, patung-patung. Ketika kita masuk ke candi ya kan, ada di depannya ada patung segala macam. Jadi lebih identik kepada yang C teman-teman ya. Itu. Oke ya, teman-teman bisa diterima ya. Kita langsung ke nomor 2 ya. Suara itu apa? Titik-titik, kemudian titik-titik, kemudian padam. Ya. A. Merdu, redup, lagu gelap, bising terbakar, nada terang, bisu energi. Ya, teman-teman, jawabannya yang E ya. Jadi di sini suara nanti ini merupakan dari hubungan sebab akibat teman-teman ya. Ketika ada suara ya kan, ini kan nanti kan padanannya sebenarnya suara sama padam ya kan. Berarti nanti kalau misalnya tidak ada suara berarti bisu. Kalau nggak ada energi berarti dia itu padam gitu teman-teman ya. Jadi di sini hubungan sebab akibatnya kena apa ya? Gimana sih cara menentukan ini ada kata-kata tidak ada, kemudian ini tidak ada, kemudian ya. Jadi kita cuma pakai logika, namanya juga kemampuan analogi ya teman-teman ya. Jadi di sini kita menggabungkan antara pemikiran logika kita dengan permisalan dalam kehidupan kita. Nah, jadi gimana sih supaya untuk bisa memunculkan kata-kata tidak ada suara maka disebut bisu, kemudian tidak ada energi disebut padam, ya kita menggunakan logika kita sendiri sebenarnya, gitu ya. Jadi di sini menggunakan padanan hubungan sebab akibat teman-teman. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman ya. Tangan titik-titik, kemudian titik-titik, kemudian pohon, ya. A. Jari rindang, B. Tubuh dahan, C. Cincin buah, D. Kaki tangkai, atau E. Manusia pisang. Ya, jadi jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi di sini tangan merupakan anggota ya. Jadi ini merupakan padanan kehubungan seluruh dan bagian, keseluruhan dan bagian ya. Jadi di sini tangan merupakan bagian dari tubuh. Sedangkan dahan itu bagian dari pohon teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya kita masukin yang lain juga nggak sesuai ya teman-teman ya. Jadi yang lebih sesuai itu adalah yang B. Jadi tangan itu anggota dari tubuh dan dahan merupakan anggota dari pohon teman-teman. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Jadi kita ada 9 soal, ini udah nomor 3 ya. Oke, lanjut. Kuda titik-titik garasi. Kita lihat di sini, A. Rumput kemudian tempat, B. Pelana kemudian perkakas, C. Istal kemudian mobil, D. Kusir kemudian rumah, E. Tapal kemudian motor. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Jadi di sini adalah padanan hubungan. Kenapa istal? Istal kalau teman-teman tahu, istal itu adalah kandang kuda, teman-teman ya. Jadi kuda itu rumahnya atau tempatnya adalah di istal. Kemudian kalau mobil, berarti tempatnya di garasi, seperti itu. Jadi ini kandang kuda itu istal, teman-teman ya. Kalau misalnya masih ada yang baru tahu kalau istal itu adalah kandang kuda ya. Jadi di sini udah dijelaskan bahwa menyatakan definisi suatu tempat ya. Kuda ditempatkan di istal, kemudian kalau mobil ditempatkan di garasi teman-teman. Oke, bisa diterima ya. Lanjut ke nomor 5. Titik-titik ikan hutan titik-titik ya. Jadi model soal-soalnya tuh kayak gini, macam-macam ya, bisa dibolak-balik titik-titiknya ya, tergantung nanti analoginya yang apa. Nah, yang A kulkas taman, B danau rimba, C kolam kayu, D. Sungai pohon, atau E. Laut tropis. Silahkan dijawab terlebih dahulu.
Ya, jadi jawabannya D ya teman-teman ya. Di dalam sungai terdapat ikan ya. Kemudian di hutan terdapat banyak pohon. Seperti itu. Jadi keterangannya ini adalah lebih bisa masuk ke sifat juga, bisa masuk ke apa ya? Definisi juga bisa ya. Jadi sungai adalah tempat hidupnya ikan, sedangkan hutan adalah tempat hidupnya para pohon-pohon. Seperti itu tuh bisa definisi ini selain sifat ya. Jadi lebih ke jawabannya yang D teman-teman ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nomor 6. Beranak mamalia. Ini kan soalnya kayak tadi beda ya. Kalau tadi kan kosong titik-titiknya di depan nih. Kalau ini titik-titiknya di belakang semua. Beranak mamalia titik-titik. Ya. A. Bertaring karnivora. B. Bertelur unggas berkelompok insekta. D. Berjemur reptilia. E. Berkaki 4 herbivora. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, ini jawabannya B ya, teman-teman ya. Jadi lebih gampangnya di sini adalah menunjukkan bahwa ini adalah hewan ya. Caranya ya. Hewan beranak disebut dengan mamalia ya. Kemudian bertelur itu adalah dialami oleh unggas. Jadi lebih ke cara mereka itu menghasilkan anak ya. Ada hewan yang bertelur, ada hewan yang beranak, teman-teman. Jadi di sini harus bisa mengelompokkan juga. Jangan sampai kita salah mengelompokkan nih, teman-teman ya. Soalnya kalau di sini pun juga hewan bertaring karnivora juga jelas salah, teman-teman ya. Karena kalau hewan karnivora di sini kan tempatnya beranak. Nah, sedangkan ini bertaring. Beda jauh, teman-teman. Ya, harusnya kalau di sini beranak ini mamalia, kemudian kalau di sini itu harusnya mungkin ovovivipar nih, misal bertelur beranak ya. Di sini hewan reptilia itu bisa, teman-teman ya. Tapi kalau ini nggak bisa ya, karena nggak masuk definisi ini. Ya, jadi lebih tepat ke jawaban yang B ya, teman-teman ya. Bertelur itu adalah dialami oleh unggas ya. Ciri-ciri hewan yang bertelur adalah unggas. Nah, maka di sini masuk ke definisi, teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Yang ketujuh, nelayan laut titik-titik ya. Ingat ya, nelayan laut, teman-teman ya. Ada hubungannya apa di sini? Yang pertama adalah guru papan tulis, B petani padi, C karyawan pegawai, D pelukis kuas, atau E penyanyi panggung. Ya, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Di sini tempat nelayan itu mencari nafkah adalah di laut. Sedangkan kalau penyanyi itu mencari nafkahnya di panggung, teman-teman, atau bekerja di panggung. Ya, kalau misalnya guru dengan papan tulis tuh kaitannya. Misal nih, kalau kenapa kau jawabannya nggak A? Ya harusnya misal kalau nelayan berarti di sini jala bukan laut, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya kasih di sini, kenapa sih kenapa kok bukan A gitu ya? Nah, ini kan papan tulis nih, guru kaitannya sama papan tulis ya kan. Nah, berarti di sini kalau misalnya mau jawabannya jawabannya A, berarti nelayan ini bukan laut, tapi ya harusnya di sini tuh jala misal. Nah, gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya petani padi, ini kan artinya petani itu menghasilkan padi ya, maksudnya petani bekerja untuk menghasilkan padi. Nah, sedangkan kalau nelayan berarti harusnya di sini adalah ikan, teman-teman. Ya kan, gitu caranya. Kemudian kalau misalnya di sini nelayan laut ya, kalau yang C karyawan pegawai nggak pas banget ini ya, karena karyawan sama pegawai itu sama, tingkatannya sama ya. Kalau pelukis dan kuas ini berarti mirip kayak yang A nih, antara A sama D itu sama. Ini bisa ya, guru itu menggunakan media papan tulis untuk menerangkan pelajaran. Sedangkan pelukis itu menggunakan media kuas untuk menggambar. Nah, gitu. Jadi jawabannya antara A dan D itu bisa sama. Kalau untuk jawaban yang ini berarti jawabannya lebih yang ke E, karena lebih ke nelayan laut. Nelayan itu kerjanya di laut. Kalau penyanyi kerjanya di panggung, teman-teman. Oke ya, masuk ke padanan hubungan definisi. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini yang ke-8 adalah kering lembab titik-titik. A gelap remang-remang, B cahaya terang, C panas basah, D matahari gunung, atau E siang malam.
Ya, jawabannya adalah yang kan, jadi lebih ke masuk ke urutan ya. Ketika sebelum kering ya kan. Ketika sebelum kering berarti dia itu lembab. Nah, berarti ketika sebelum gelap berarti dia itu harus remang-remang terlebih dahulu. Ya, gitu. Memang jadi analoginya ini kata-kata yang muncul di sini sebelum kering. Nah, ini kata-kata sebelum gitu ya. Ini kan ada kata-kata sebelum. Nah, ini memang kita sendiri yang memunculkan dengan logika kita. Ya. Jadi ketika sebelum kering berarti benda itu lembab. Ketika benda itu gelap berarti sebelum gelap berarti remang-remang. Gitu ya. Kalau yang B ini nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau misalnya cahaya terang tuh nggak bisa. Ini juga panas basah nggak ada hubungannya. Kemudian matahari gunung juga apalagi, karena di sini bukan mau menjelaskan tentang benda ya. Berarti nggak sesuai. Siang malam pun juga bukan ya, karena antonim teman-teman. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Memberi dermawan titik. A. Mencuri polisi. B. Melukis kanvas. C. Membantu orang. D. Mencuci baju. E. Menulis sekretaris. Ya, jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi di sini tugas, lebih ke tugas. Ketika orang itu suka memberi, berarti sebutannya adalah dermawan. Ya, jadi ini masuk ke definisi ya, pada hubungan definisi. Kalau orang yang suka menulis, bukan suka menulis ya, pekerjaannya menulis, maaf. Orang yang memiliki tugas menulis berarti disebut dengan sekretaris teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi lebih cocok ke yang E teman-teman ya. Ini menunjukkan suatu definisi tugas ya. Kalau yang A ini nggak bisa, karena misalnya orang ini merupakan sebab akibat teman-teman ya. Kalau misalnya dia tuh suka mencuri, berarti nanti dihubungannya sama polisi teman-teman ya, sebab akibat. Ini analoginya berarti menggunakan benda ya, tapi nggak ada hubungannya dengan yang ini ya. Kalau ini juga sama sekali nggak ada. Nah, mencuci baju juga nggak ada ya. Jadi lebih tepat ke yang E teman-teman jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin udah itu dulu ya. Kita udah sampai ke 9, soal 9. Jadi teman-teman harus perhatiin aja sih kunci-kunci yang di ini yang ada, dia lebih tepat kemana gitu ya. Dia lebih tepat kemana biar nanti analoginya nggak salah. Mungkin itu dulu teman-teman. Ketemu lagi di part selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya supaya nanti teman-teman tahu nih untuk video selanjutnya ya. Nanti karena kita akan membahas tentang video selanjutnya berkaitan dengan soal-soal seperti ini. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.